Salam saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara dan mengasihi saudara. Salam jumpa, salam sehat, sukacita selalu buat kita. Dan kita berada pada tempat perkemahan yang ke-12, yaitu Kibrot Ta'awa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pimpin kami dalam renungan ini, sehingga dari tempat perkemahan ke-12 ini, Kibrot Ta'awa, kami memperoleh pengajaran dari sana untuk memberkati kami. Terima kasih Bapa buat kemarin sudah berlangsung Pilpres dan juga anggota dewan sudah terpilih semuanya. Terima kasih Bapa. Dan kami tetap berdoa supaya kedamaian, kerukunan, tentram bagi bangsa Indonesia terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, Bilangan 33 ayat 11, mereka berangkat dari padang gurun Sinai lalu berkemah di Kibrot Ta'awa. Kibrot Ta'awa ini adalah tempat yang ke-12, tempat perkemahan ke-12 dari bangsa Israel. Dan arti Kibrot Ta'awa ini adalah dari kata kabar. Kabar yang artinya menguburkan atau hawa nafsu, nafsu makan, nafsu birahi. Kibrot Ta'awa berarti juga kuburan yang rakus atau akhir dari hawa nafsu. Bilangan 11 ayat 34, sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Saudara, memang rakus ini, ketamakan ini juga itu akan mengejar terus kepada seseorang sampai dia mati kalau dia tidak dipulihkan, kalau dia tidak bertobat. Dan Kibrot Ta'awa ini 30 km di timur laut Gunung Sinai. Di antara perkemahan 11 sampai 12 ini di Kibrot Ta'awa, perkemahan 11 itu pada Gunung Sinai, mereka berjalan sampai menuju ke Kibrot Ta'awa ini. Ada peristiwa yang terjadi, namanya peristiwa Tabera. Bilangan 11 ayat 1-3. Pada satu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamainya tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Mereka berada, orang-orang ini, orang-orang yang bukan dari bangsa Israel yang bergabung, saudara, yaitu orang-orang yang selalu bersungut-sungut ini adalah orang-orang bukan dari bangsa Israel. Dan mereka selalu berada di belakang. Kalau mereka dalam perjalanan, mereka berada di belakang. Dan mereka selalu saja mempengaruhi bangsa Israel, karena mereka adalah satu pasukan yang terdiri dari 2,5 juta itu di padang gurun. Mereka bersungguh-sungguh juga tentang mana yang mereka makan 1 tahun, kapan mereka ada daging, saudara. Mereka minta daging akhirnya, karena mereka bersungguh-sungguh tentang cuma mana aja kita makan, kita jadi kurus kering karena mana ini, dan mereka minta daging. Bilangan 11 ayat 4-6. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Orang-orang bajingan kemasukan nafsu rakus.
dan akhirnya mempengaruhi bangsa Israel, rombongan itu, saudara. Dan akhirnya juga mereka minta daging juga bersama-sama, saudara. Tetapi Tuhan berikan daging. Tetap saja Tuhan berikan daging kepada mereka. Bila membaca Bilangan 11 ayat 18-20, tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok. Maka kamu akan memakan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Jadi walaupun mereka begitu komplainnya luar biasa kepada Tuhan, yang komplain yang menyakitkan, yang perkataan yang menyakitkan kepada Musa dan juga kepada Tuhan, Tuhan tetap memberikan daging kepada mereka. Dan apa yang terjadi? Ada burung puyuh yang dikirim Tuhan kepada mereka supaya mereka bisa makan, ya. Mereka bisa makan. Tuhan mengirim yaitu burung puyuh di kemah mereka, di tempat mereka, dan mereka bisa melihat, karena mereka berpikir bagaimana caranya Tuhan memberikan daging. Berapa domba yang disiapkan, berapa kambing domba yang disiapkan untuk bangsa sebanyak itu di padang gurun? Tidak ada. Tetapi Tuhan telah kembali melakukan mujizat bagi mereka, ya saudara, dengan memberikan mereka daging kepada mereka, saudara. Haleluya, luar biasa Tuhan, saudara. Yaitu dengan mengirim burung puyuh kepada mereka, ya, mereka bisa memakannya. Apa yang terjadi? Malah mereka bertambah rakus, saudara. Sehingga apa? Tempat itu menjadi kuburan mereka. Bilangan 31, Bilangan 11 ayat 33, selagi daging itu ada di mulut mereka. Saya bacakan dari ayat sebelumnya. Ayat 31, Tuhan mengirimkan burung kepada mereka untuk makan daging. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan, seasalnya dibawanya lah burung-burung puyuh dari seberang laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu, sepanjang hari esok bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung puyuh itu, setiap orang sedikit-sedikitnya mengumpulkan 10 gomer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awat, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Akhirnya orang-orang bernafsu rakus ini dibunuh, ditewaskan Tuhan. Di sanalah mereka dikuburkan sesuai dengan nama dari Kibrot Ta'awat. Mereka menjadi kuburan orang-orang yang bernafsu rakus. Saudara, ini menjadi suatu pelajaran buat kita sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, pendeta, di mana kita dipercayakan Tuhan untuk mengembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kita.
di bangsa Israel ada rombongan orang-orang bajingan yang bukan dari bangsa Israel, tapi mereka mempengaruhi bangsa ini sehingga selalu komplain di hadapan Tuhan. Nah, jangan sampai kita kecolongan di gereja, di tempat kita mengembalakan, karena biasanya juga ada orang-orang seperti ini, ya, yang berkumpul masuk dalam gereja, lalu mereka di sana tidak berbuat apa-apa, mereka hanya komplain, mereka tidak terlibat dalam suatu pelayanan apapun dalam pekerjaan Tuhan, tetapi mereka hanya datang untuk diam dan mereka hanya bersungut-sungut di sana, saudara. Dan orang-orang ini, gereja ini harus dipisahkan dengan orang-orang seperti ini, karena ada banyak orang-orang saat ini mempunyai nafsu rakus, ketamakan, ya, karena suatu kehidupan mereka akhirnya masuk dalam situasi seperti itu. Dan kita harus menjaga kawanan domba kita supaya mereka tetap menjadi orang-orang kudusnya di hadapan Tuhan. Saudara, luar biasanya kerakusan inti ketamakan ini, coba kita membuka ke Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembah berhala. Jadi keserakahan, ketamakan itu, saudara, Alkitab mencatatnya bahwa itu disamakan dengan penyembah berhala. Sekali lagi, dan penyembah berhala ini sangat Tuhan benci. Tuhan tidak mau kita kembali ke sana menjadi orang-orang yang rakus, tamak, saudara. Karena sama dengan penyembah berhala, Tuhan sangat membencinya, saudara. Dan apa dikatakan dalam Efesus 5 ayat 3, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja punjangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Saudara, sekali lagi Tuhan tegas, ya, disebut saja, jangan di antara kita, ya. Keserakahan, ketamakan itu jangan disebut di antara kita, supaya itu tidak membuat atmosfer dalam kehidupan keluarga jemaat itu terpolusi oleh karena keserakahan ini, karena ketamakan ini. Mari kita menjaga kawanan domba kita. Jangan sampai seperti namanya Kibrot Ta'awah, yaitu menjadi kuburan, ya, dari orang-orang yang rakus, orang yang tamak, seperti yang Tuhan sudah lakukan kepada orang-orang tamak, orang-orang bajingan di antara bangsa Israel. Akhirnya mereka ditewaskan Tuhan dan dikuburkan, ya, di sana di Kibrot Ta'awah, sesuai dengan nama Kibrot Ta'awah ini, saudara. Bapa, terima kasih Bapa, kami terus menyerahkan domba-domba, jemaah-jemaah, supaya mereka dalam keadaan selalu kudus di hadapan-Mu Tuhan. Menjaga hidup mereka, demikian juga biarlah kami diberikan kepekaan Tuhan, supaya kami boleh melihat dan boleh memelihara domba-domba yang sudah Kau percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan berkati kita, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, amin.